Assalamualaikum sahabat semua. Mohon maaf ceritanya terlambat, dikarenakan admin sangat sibuk menjelang pilpres ini. Semoga sahabat semua bisa mengerti. Terima kasih. Mari kita simak kisahnya. Kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 36. Malam itu, Fitria begitu sedih. Dia malu kondisinya serta keluarganya. Merasa tak pantas bersanding dan mencintai Almer selamanya. Akan tetapi, Fitria mendapat saran dari ibunya untuk terus berjuang, mempertahankan cintanya. Selama cintanya tak membuat dia sakit dan terluka, Almer bukanlah sosok yang mementingkan kasta dan darah bangsawan. Yang di hatinya hanya ada sebuah ketulusan. Siapa yang tulus itulah yang diperjuangkan. Akhirnya Fitria bangkit, karena di hatinya dipalungkan untuk Almer seorang. Kesedihannya seketika hilang, dan menghayalkan kalau nantinya berjodoh. Dia tak hanya sekedar menjadi istri, dan dipanggil dengan sebutan Nyonya Almer, melainkan dia akan menjadi ratu yang disandingkan dengan seorang putra mahkota. Fitria senyum-senyum sambil berhayal. Sama halnya dengan Yanti. Malam itu, Yanti terus membayangkan kejadian sewaktu di ruang meeting tadi siang. Kopi yang dibuat Almer, sekalipun rasanya enak, namun kenikmatan itu terasa hilang. Di sisi lain, Yanti merasa senang karena Almer adalah pemilik perusahaan. Namun di sisi yang satunya, Yanti merasa sedih, karena tahu Almer dari kasta dan level bangsawan. Yanti terus berpikir, mustahil memiliki hubungan yang lebih serius, karena pasti lingkaran istana tak akan bisa menerima status keluarga Yanti. Hatinya begitu berkecamuk, bahkan menjerit sendiri dan berkata, kenapa Almer harus menjadi cleaning service? Hingga aku bisa jatuh cinta? Kenapa Almer harus jadi pemilik perusahaan hingga akhirnya aku harus malu begini? Aku lebih baik kamu jadi cleaning service, agar setiap hari bisa bercanda lepas dengannya, daripada Almer harus jadi pemilik perusahaan yang juga seorang pangeran. Hingga aku merasa tak pantas dan malu menyapanya meskipun dengan sebutan hai. Menangis Yanti terus dia berucap sendiri di kamarnya. Yanti berkata, wahai Almer, kenapa harus kamu yang pangeran pemilik perusahaan itu? Status kamu membuat dinding pemisah antara aku denganmu. Diri ini merasa tak pantas bersama denganmu, padahal aku begitu mencintaimu, kata Yanti, dan berharap bisa jadi bagian dari hidupmu, seperti seorang istri selamanya. Kini aku merasa kamu seperti orang lain. Yanti terus menangis dan bersedih, takut kehilangan Almer yang dulu dia kenal. Dalam hati Yanti meronta-ronta dan berkata, ya Allah, kenapa ini terjadi padaku? Sungguh Almer begitu kucintai, tapi kini aku takut statusnya sebagai pangeran memisahkan cintaku darinya. Malam itu, tak hanya Fitria dan Yanti yang merenung, namun Almer juga terbawa pada situasi itu. Almer tahu saat Almer berkata pada Fitria dan Yanti bahwa Almer kan selalu menjadi cleaning service mereka selamanya. Siang itu Fitria menangis di depan Almer. Almer merasa Fitria dan Yanti jadi canggung, ingin seperti dulu memarahin Almer, bercanda dengannya, berbagi dengannya. Tapi mereka segan untuk dekat dengan Almer seperti dulu. Almer tahu bahwa mereka mencintai Almer karena apa adanya, bukan karena dia sang putra raja. Almer berucap dalam kesendirian itu, ya Allah, sampaikanlah pada Yanti dan Fitria, aku tak mungkin menjauh dari kasih sayang mereka. Justru inilah saatnya semua harus berubah menjadi lebih baik, tanpa meninggalkan mereka berdua. Iseng-iseng Almer melihat kontak Yanti di HP-nya dan menelpon, tapi HP Almer tak ada pulsa. Tombol nelpon sudah ditekan, namun operator jaringan mengatakan, maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini, tekan 1 agar dibebankan kepada penerima, nomor 1 pun ditekan.
Tanpa disadari telepon Almer itu masuk sebagai bentuk panggilan tak terjawab. Dih Pianti. Saat ingin mengangkatnya panggilan itu sudah mati. Yanti akhirnya menelpon balik. Almer yang lagi menghayal akan Yanti dan Fitria dikejutkan dengan hipnya yang berdering. Titit titit. Titit titit. Titit titit. Titit titit. Assalamualaikum Mas. Barusan nelpon ya? Kata Yanti. Waalaikumsalam, Mbak Yanti. Iya, mohon maaf mengganggu malam-malam begini. Aku iseng nelpon karena nggak ada pulsa. Jawab Almer. Pikirnya nggak masuk. Ternyata bisa. Emang ada keperluan apa Mas Almer? Tanya Yanti padanya. Almer menjawab. Mbak Yanti. Aku merasa Mbak Yanti dan Mbak Fitria tidak terlalu senang mendengar bahwa aku seorang pangeran. Jika aku bisa merubah kehendak Tuhan, aku lebih memilih terlahir sebagai orang yang biasa. Aku tak suka kemegahan. Aku tak suka tahta bahkan jabatan. Hanya saja semua ini menjadi kehendak bagiku. Untuk itu aku ingin belajar hidup sederhana. Mencari jati diri sebagai seorang hamba. Bukan sebagai seorang putra mahkota. Agar aku bisa merasakan bagaimana susahnya hidup. Bagaimana susahnya rakyat. Akhirnya aku memilih Indonesia untuk belajar hidup yang sederhana, tanpa kekayaan, tahta dan jabatan. Akan tetapi, setelah tiba di Indonesia, yang kutemukan bukan jati diri seorang hamba, melainkan yang kutemukan adalah cinta yang sederhana. Hingga kesederhanaan sebuah cinta mengajarkan aku tentang arti sebuah kehidupan. Lalu Yanti berkata sambil menangis. Mas Almer, tentu aku senang mendengar siapa Mas Almer sebenarnya. Wanita di mana yang tidak senang bahwa orang yang dicintainya adalah seorang pangeran. Hanya saja, aku takut status itu membuat kita seperti ada jarak, dinding pemisah. Aku takut orang-orang akan katakan, aku wanita materialistis. Di pikiranku begitu banyak kekhawatiran. Keluarga istana tak menginginkan aku. Aku anak seorang yatim, yang sejak kecil ditinggalkan oleh ibunya. Aku merasa kita berdua seperti bumi dan langit. Mas Almer seorang putra bangsawan, sedangkan aku seorang anak yatim. Aku merindukan Mas Almer yang cleaning service, bukan Mas Almer yang seorang pangeran. Ya Allah, kenapa ini terjadi padaku? Aku menyayangimu Mas Almer. Sambil menangis. Lalu Almer berkata, hapuslah air matamu. Sudahi tangisanmu. Di hadapanmu aku kan tetap jadi cleaning service. Di kerajaan dan negara, aku putra mahkota, yang menjadi pelayan untuk rakyatku. Ketahuilah aku berpihak kepada sebuah ketulusan, bukan kepada sebuah kemewahan. Dan aku Muhammad Almer Zain akan tetap menjadi pangeran di hatimu. Mbak Yanti akhirnya terhibur. Ingin rasanya memeluk dan mencium Almer dari dekat. Namun di sisi yang lain seorang Nirmala lagi terkujur sakit. Beliau tak ingin makan. Yang dia mau Almer di sampingnya dan menyuapinya. SMS Almer yang terakhir terus dibaca. Sebuah kata rindu dari Almer membuatnya tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu, kata Nirmala dalam pembaringan sakitnya. Hanya Almer yang dia inginkan. Ibu dan ayahnya tak tahu harus berbuat apa. Malam itu ibunya berkata pada ayahnya, kita berdua telah bersalah pada Nirmala. Hanya karena untuk kepentingan dan ego kita, anak cantik buah hati kita ini harus menjadi korban atas keegosan kita. Kini Nirmala sakit. Tak tahan aku melihat dia yang lemah tak mau makan lagi. Pernikahannya sudah dekat, kata ibunya. Namun kondisi fisik Nirmala begitu lemah. Besok aku akan menelpon Almer untuk menjenguk Nirmala. Semoga kehadiran Almer dapat membawa perubahan pada Nirmala jadi lebih baik. Beginilah jika kita selalu menjodohkan anak kita dengan orang yang bukan pilihannya. Ibunya berkata lagi. Almer lelaki yang tulus. Tak hanya santun peranannya, tapi juga baik hatinya. Lalu ibunya teringat. Dalam hati dia berucap, tapi kok Almer ini cleaning service kerjanya.
Kenapa bisa punya uang sebanyak itu? Dan punya beberapa pengawal. Siapa sebenarnya anak ini? Sungguh aku telah salah menilainya. Aku menyesal, ucap ibunya pada ayahnya. Sementara Farhan tidak datang menjenguk Nirmala yang sakit beberapa hari ini. Begitulah yang terjadi pada Nirmala. Bersamaan dengan itu, tak hanya Fitria dan Yanti, bahkan Nirmala yang sering mengingat Almer, melainkan ada seorang wanita lagi yang bingung atas jati diri seorang pangeran Almer, yaitu dia Aisyah namanya. Aisyah bertanya-tanya dalam kamar hotel, di atas ranjang yang empuk. Kenapa Almer dipanggil cleaning service? Tadi di meeting. Apa benar dia cleaning service? Tanya dalam hati sendiri Aisyah. Siapa Almer? Kenapa dia mau menyamar jadi cleaning service? Aisyah terus berpikir. Namun ketika mengingat pertama kali bertemu Almer, Aisyah melihat sebuah kesederhanaan. Di situ Aisyah jadi tahu kenapa Almer harus menyamar jadi cleaning service. Aisyah mengambil kesimpulan bahwa sosok Almer tidak tertarik dengan kemegahan istana, dengan kekayaan. Dia hanya ingin hidup apa adanya, serba kecukupan. Dari sana Aisyah mulai ada ketertarikan. Keesokan harinya, hari itu para karyawan libur. Hari Minggu semua beristirahat. Ada yang jalan-jalan refreshing, ada yang shopping. Sedangkan Almer hanya duduk diam di depan teras kosnya. Almer teringat Rina, yang sudah beberapa hari tak dijumpai. Dia kemudian berniat ingin menjenguk Rina. Namun datang Hafiza dengan ciri khasnya, jilbab berwarna putih. Di tangannya terlihat sebuah kantong plastik berisikan sesuatu. Dia pun memberi salam pada Almer. Assalamualaikum Mas Almer. Almer yang di depan teras mengingat-ingat banyak hal yang terjadi. Didatangi wanita cantik di pagi itu. Salam Hafiza. Membawa kehangatan. Apa kabar Mas? Tanya Hafiza. Sudah beberapa hari tak melihatmu. Ku sempatkan waktuku untuk datang melihat keadaanmu. Aku harap kedatanganku tak membuatmu merasa terganggu. Almer yang sudah beberapa hari tak melihat Hafiza, hari itu menjadi terhibur. Suasana menjadi sangat harmonis. Waalaikumsalam Fiza. Alhamdulillah aku dalam keadaan baik Fiza. Sungguh kedatanganmu tak membuat aku merasa terganggu. Aku senang hadirmu membuat aku terhibur, kata Almer. Lantas Fiza berkata lagi, Mas, aku bawakan kamu bubur Manado. Bubur ini ciri khas orang Manado, dipenuhi sayur-sayuran. Mudah-mudahan kamu suka. Alhamdulillah Fiza. Pagi ini kebetulan aku belum sarapan. Kamu selalu ada ketika aku merasa sendiri. Baiknya kita makan selagi hangat, kata Almer. Di tengah suasana hangat itu, sambil makan Almer mendengar HP-nya berdering. Titit-titit, 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 titit-titit. Dilihat sebuah nomor masuk, tanpa sebuah nama. Nomor yang baru pertama kali masuk di Palmer. Telepon pun diangkat. Terdengar suara wanita yang menelpon. Assalamualaikum Nak Almer, kata wanita itu. Apa kamu sibuk sekarang? Almer pun menjawab. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan siapa? Hari ini aku tidak sibuk, jawab Almer. Lalu wanita itu berkata, Nak Almer, ini Ibu Nirmala. Sengaja nelpon kamu karena Nirmala lagi sakit. Kiranya jika tidak menyulitkan, kamu bisa menjenguk Nirmala. Saat ini Nirmala ada di rumah sakit, agar dia bisa lebih bersemangat. Rupanya yang nelpon Ibunda Nirmala. Almer berkata, waduh, Nirmala sakit apa Ibu? Seketika sendok di tangan terlepas. Mendapat berita Nirmala sakit membuat Almer merasa cemas. Pikirannya semakin tak terkontrol. Hafiza melihat Almer seperti kebingungan. Almer yang begitu mencintai Nirmala, mendengar berita itu, membuat Almer juga ikut terasa sakit. Terus Almer berkata lagi, ya Ibu, aku segera ke rumah. Rasa kekhawatiran mulai menutupi seluruh otak. Yang ada di pikiran bagaimana keadaan Nirmala. Hafiza di situ bertanya-tanya, apa yang terjadi?
Almer kemudian menyampaikan rasa kepanikan kepada Hafiza bahwa Nirmala sedang sakit. Untuk itu Almer akan pergi menjenguknya. Mendengar Nirmala sakit, Hafiza merasa hati bersedih. Hafiza ingin juga melihat Nirmala untuk memberikan doa serta semangat. Hafiza berkata, "Aku ikut kamu." Almer menjenguk Nirmala. Nirmala yang sudah dirujuk ke rumah sakit sedang diinfus cairan pengganti makanan karena sudah beberapa hari tak mau makan. Almer berkata pada Hafiza, "Kalau begitu kita berangkat sekarang." Hafiza menelpon ibunya untuk memberitahukan bahwa dia akan ikut Almer ke rumah sakit. Ada sahabat Almer yang sakit, kata Hafiza pada ibunya. Berangkatlah mereka naik angkot. Tak lama ditunggu, Almer tiba di sebuah rumah sakit yang dialamatkan ibunya. Di sana Hafiza bertanya pasien bernama Nirmala pada petugas yang ada di situ. Petugas rumah sakit memberi arahan, dan mereka masuk di ruangan tempat Nirmala dirawat. Pagi itu, saat Almer masuk di ruangan itu, nampak Nirmala yang terbaring di tempat tidur. Ibunya yang ada di situ seraya berbisik pada Nirmala. Ibunya berkata, "Mala, ada Almer datang menjengukmu." Mendengar nama Almer, Nirmala membuka matanya yang terpejam. Almer menghampiri. Saat Almer nampak sosok Almer yang begitu jelas di matanya, serentak Nirmala bangun dari tidurnya dan merentangkan kedua tangannya seperti hendak ingin dipeluk. Almer pun memeluknya. Disaksikan oleh ayah dan ibunya, Nirmala menangis. Almer juga menangis. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Nirmala berkata, "Seminggu lagi pesta pernikahanku berlangsung. Aku akan jadi milik orang lain. Biarkan aku memelukmu lama-lama, karena rinduku padamu, hingga aku terbaring di sini. Jangan tinggalkan aku, Almer. Biarkan aku bersamamu seminggu ini." Almer pun berkata, "Aku kan menemanimu di sini. Tapi kamu harus makan. Kamu harus lebih semangat untuk hidup," kata Almer. "Aku tak akan rela kamu dinikahi oleh Farhan." Nirmala berkata, "Aku tak menginginkan hari pernikahan itu, Almer. Tapi aku tak punya kekuatan untuk menolak." Ibunya Nirmala melihat dan mendengar itu, sungguh sangat menyesal. Keharuan terjadi di kamar itu. Hafiza menyaksikan sendiri cinta Almer dan Nirmala tak bisa dipisahkan. Hafiza pun ikut menangis. Hafiza ingin punya hubungan seperti Almer dan Nirmala. Perjuangan serta pengorbanan mereka sangat besar. Nirmala mulai bersemangat makan. Kata-kata Almer untuk tidak akan membiarkan Farhan menikahinya membuat Nirmala seperti bangkit dari kematian. Keesokan harinya Almer harus izin pada Nirmala untuk ke tempat kerjanya, dan Nirmala mengizinkan itu. Almer dan Hafiza seharian menjaga Nirmala di rumah sakit itu. Sementara itu di tempat kerja telah terjadi kehebohan. Para karyawan ramai memperbincangkan tentang cleaning service yang ternyata adalah seorang pemilik perusahaan. Orang-orang yang pernah menghina dan mengejek Almer, ada yang merasa ketakutan, dan ada banyak yang tidak percaya. Lain halnya dengan Pak Irwan, yang ngomongin Almer dengan nada celaan. Kata Pak Irwan di hari Sabtu sama Almer, "Makanya kerjanya yang benar, jangan sering terlambat, biar tidak dipecat." Kata-kata itu telah menjadi senjata menembak dirinya sendiri. Begitu juga dengan teman-teman Yanti, yang pernah mengejek Almer bahwa cleaning service nggak level dengan staf HRD, membuat mereka panik. Mereka menghampiri Yanti dan berkata, "Yanti, gimana ini? Kami bersalah pada Almer." Yanti berkata, "Kalau salah ya kalian harus minta maaf." Mereka seperti takut jadinya. Sampainya Almer di tempat kerja, Almer langsung menuju ruangan cleaning service. Teman-temannya kaget termasuk Pak Irwan. Almer mencari temannya si Mustaqim untuk dipertemukan dengan Pak Sofyan selaku manajer divisi General Service. Mustaqim dan Almer masuk ke ruangan Pak Sofyan. Almer meminta Pak Sofyan bahwa si Mustaqim diangkat sebagai supervisor, sementara Pak Irwan disuruh ke lapangan.
Almer menilai Pak Irwan tidak amanah dan harus kerja di lapangan. Semua orang-orang yang dinilai tak bertanggung jawab dan tak amanah diganti posisinya dan mereka bekerja dengan jabatan mereka terakhir, namun tidak memiliki bawahan. Perusahaan dibuat Almer jadi lebih baik. Yanti mengganti posisi Pak Jeki sebagai manajer. Sementara Pak Jeki tetap pada posisinya manajer, namun tak memiliki bawahan. Perusahaan itu seperti disulap dengan seketika. Almer kemudian mencari Aisyah dan berkata, "Terus audit, cari letak lemah perusahaan, dan segera laporkan pada Almer." Dia kemudian meminta pamit sebentar. Hari itu Almer telah terpikirkan sesuatu untuk Rina. Berangkat Almer menuju tempat kosnya. Setibanya di sana, Almer melihat kondisi Rina, lalu berkata, "Aku telah menemukan jalan keluar padamu, dan pasti akan membuatmu bahagia," kata Almer. Rina memaksa bertanya apa jalan keluarnya. Tapi Almer katakan, "Belum saatnya kamu tahu." Sebenarnya apa yang telah direncanakan Almer? Yang telah tahu bahwa ayah dari anak yang dikandung Rina adalah Farhan. Sebenarnya apa sih yang direncanakan Almer? Sementara itu pernikahan Nirmala tinggal beberapa hari lagi. Haruskah Nirmala kawin dengan orang yang tidak dicintai? Bagaimana dengan Almer? Apakah Almer akan rela Nirmala menikah? Di sisi lain Fitria telah berpikir tentang sesuatu. Dia merencanakan hal yang besar untuk memiliki Almer sepenuhnya. Apa sebenarnya yang direncanakan Fitria? Pemirsa, saksikan pernikahan Nirmala di episode selanjutnya, serta rencana apa yang akan dimainkan Fitria. Bersambung, subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Cerita asli hanya di Almer artikel YouTube. Terima kasih.